Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Soma Adi Wijaya. Welcome to my channel. Lagi dengan saya Soma Adi Wijaya dalam sesi flashback. Nah, di flashback ini saya akan membahas mengenai hal-hal yang memang berkaitan dengan tahun 90-an. Jadi, teman-teman kalau nonton ini berasa kayak nonton flashback gitu. Dan sebelum kalian nonton, jangan lupa di like, subscribe, dan share video ini ke seluruh teman-teman kalian biar teman-teman kalian bisa kembali ke masa lalu. Masih ingat nggak tuh? Dan jangan lupa aktifin lonceng notifikasinya biar teman-teman tahu update apa aja yang akan saya berikan kepada teman-teman di YouTube ini. Dan juga disclaimer dulu ya, ini kan bercerita mengenai tahun 90-an. Jadi pengalaman saya belum tentu sama dengan pengalaman teman-teman. Jadi saya buat video ini berdasarkan pengalaman saya yang sudah saya alami gitu. Langsung saja ke videonya. Di tahun 90-an itu berbeda dengan tahun 2000-an gitu, karena memang di tahun 90-an itu saya rasa anak-anak atau remaja itu kebanyakan hiburannya itu hanya TV ya gitu. Jadi kebanyakan adalah tontonan TV, kemudian dari pagi sampai sore sampai malam jam 7-an itu masih acaranya yang segmentednya lebih ke anak dan remaja gitu. Tapi di situ juga berita-berita juga ada sih, tapi kebanyakan untuk tontonan film, hiburan, sinetron itu kebanyakan segmentednya itu adalah anak-anak dan remaja gitu. Nah, di sini saya akan membahas mengenai sinetron fiksi yang memang dulu sering ditonton oleh remaja anak tahun 90-an gitu. Apa aja nih sinetron fiksinya? Langsung saja ke video yang pertama. Yang pertama adalah Jin dan Jun. Ya, Jin dan Jun ini adalah menceritakan mengenai Jun yang menemukan satu botol dan botolnya itu dibuka, kemudian muncullah Om Jin gitu. Nah, Om Jinnya ini mengikuti kemanapun si Jun pergi gitu. Nah, di kesehariannya Jun ini dibantu oleh Om Jin ini gitu, entah itu percintaan, pertemanan, kemudian kisah-kisah lainnya gitu, yang memang di kehidupan Jun itu memang berbeda-beda gitu. Jadi episode per episode ini kisahnya atau kasusnya itu berbeda-beda gitu. Itu that's why kenapa film ini tuh sangat menarik. Nah, si sinetron ini biasanya dulu itu kalau nggak salah disiarkan di SCTV gitu. Kalau menurut saya ya, kalau memang teman-teman tahu dulu masih inget disiarnya di mana, komen di bawah ya. Dan ini adalah video openingnya. Jin dan Jun ini segmentasinya tidak hanya anak-anak sih kalau menurut saya gitu, karena sinetronnya itu cenderung dikemasnya itu ringan, kemudian ada humornya dan juga fleksibel gitu di beberapa di segmentasi umur gitu, dari anak-anak sampai orang tua juga bisa nonton ini gitu. Dan juga dulu setahu saya, seingat saya dulu itu saya nonton ini itu dengan sepupu, dengan Pak De Bude Bule itu nonton bareng, ngumpul di rumahnya nenek saya gitu. Jadi ya ini memang sangat melekat di hati sih para anak-anak dan remaja tahun 90-an gitu. Dan juga Jin dan Jun ini kayak melekat sekali dengan Sahrul Gunawan dengan Om Jin yang awal itu, karena sempat ketika Junnya itu diganti bukan Sahrul Gunawan lagi, itu popularitinya itu langsung menurun gitu. Om Jinnya juga ketika diganti itu juga populernya itu langsung menurun. Dan memang Om Jin yang awal sama Sahrul Gunawan itu yang memang melekat di otak kita, bahwa Jun itu adalah Sahrul Gunawan dan Om Jin itu adalah yang Om Jin yang jadi Om Jin itu gitu. Ya, kita berasa kayak ke zaman-zaman dulu gitu ya. Ya, kita lanjut ke yang selanjutnya, yaitu Tuyul dan Bayul. Ya, Tuyul dan Bayul. Tuyul dan Bayul ini yang menceritakan seorang tuyul, seorang tuyul yang memang dia nggak mau kembali di kerajaan tuyulnya gitu. Jadi dia
dia berkeliaran, kemudian ditemukanlah oleh Mbak Yuli itu atau Mbak Yul. Nah, si tuyul ini sebenarnya dalam pencarian nih, dia punya musuh namanya dua orang, kalau nggak salah Samson sama siapa gitu, dua orang. Nah, dia ketika ada Samson sama musuhnya ini, itu si tuyul ini, si unyil ini, dia memiliki alarm gitu kayak luli lulit gitu. Kemudian dia tahu, oh musuh saya dekat di sini, ada di sekitar sini, seperti itu. Nah, dua orang musuhnya ini bertugas untuk menangkap si tuyul itu, si unyil itu, biar dia bisa kembali ke dunia tuyulnya itu gitu. Tetapi si unyil ini nggak mau gitu, dia lebih enak sama Pak Yul. Dan si unyil ini dia punya temen namanya Kentang gitu. Jadi dia Kentang ini yang bantu Unyil biar dia nggak dibawa ke dunia tuyulnya gitu. Dan Mbak Yul itu sangat sayang sama Unyil ini gitu, karena Unyil ini ketika dia pakai baju dia kelihatan kayak manusia gitu, tapi kalau dia lepas dia tidak kelihatan lagi gitu. Kata cerita dia tak berantah, tuyul sedang bersidang, si ucil tuyul yang suka melawan. Pas lihat soundtrack filmnya itu kayak saya udah kembali ke masa lalu aja gitu. Kayak yang gimana gitu, iya gitu kayak. Nah, Tuyul dan Bayul ini biasanya disiarin setelah maghrib ya kalau nggak salah gitu. Dan ini juga seperti kayak serangkaian gitu loh sama Jin dan Jun tadi gitu. Kalau nggak salah Tuyul dan Bayul dulu, baru Jin dan Jun gitu. Dan film ini juga produksinya juga sama Multivision kalau nggak salah. Jadinya ya genrenya seperti itu gitu. Dulu sangat terhibur sekali ya dengan Tuyul dan Bayul dan Jin dan Jun tadi gitu. Genie Oh Genie merupakan salah satu sinetron yang memang dulu juga difavoritin, sering ditonton oleh anak-anak tahun 90-an gitu. Ya, sinetron ini juga sama sih genrenya kayak komedi, kemudian dia juga tayangnya sore gitu. Kalau nggak salah dari Tuyul dan Bayul, kemudian Jin dan Jun, kemudian Genie Oh Genie ini gitu. Jadi Genie Oh Genie relatif malam lah gitu nontonnya. Nah, pemerannya itu adalah Indra L. Bruggman, dan yang jadi Genie itu adalah Diana Pungky. Cantik banget gak sih dia? Dia itu kayak Genie Oh Genie ya Diana Pungky, nggak ada lagi gitu, karena sempat diganti beberapa artis lain gitu dengan tokoh yang sama, tapi memang popularitinya itu turun justru gitu. Dan Indra L. Bruggman juga kayak melekat banget deh otak anak tahun 90-an, dia yang memerankan tokoh di salah satu tokoh yang ada di Genie Oh Genie. Pada intinya Genie Oh Genie itu juga sama sih kayak Jin dan Jun gitu. Kalau semua tokoh utama yang diperankan oleh Indra L. Bruggman ini ada kesulitan, nah Genie-nya itu membantu gitu. Tapi bedanya Genie itu bisa berubah-ubah gitu ya orangnya. Jadi dia bisa berubah cantik, kemudian bisa jadi preman, kayak wujudnya itu berubah-ubah gitu. Kalau semua Om Jin itu lebih membantu ke yang membantu mendorong mobil kayak gitu, kayak apa ya, lebih kepada membantu si Jun itu dengan kekuatan gitu. Tapi kalau Genie ini membantu si Indra L. Bruggman itu dengan merubah dirinya gitu, entah itu menjadi orang cantik atau enggak temennya atau enggak pacarnya gitu, pokoknya berubah-ubah lah si Genie ini gitu. Ya begitulah ya, kayak saya itu berasa kayak kembali lagi ke masa lalu gitu. Anak ajaib ini diperankan oleh Joshua yang masih kecil dulu, imut-imut gitu ya.
Dan kisahnya itu adalah kisah seorang profesor yang dapat kiriman anak gitu, anaknya ini nggak bisa hidup gitu, sama profesornya itu dihidupin gitu, jadilah dia jadi seorang anak ajaib gitu. Nah, anak ajaib ini yang diperankan oleh Joshua itu memiliki kemampuan kekuatan yang pertama, terus yang kedua dia itu bisa melihat masa depan dan dia juga bisa melihat pikiran orang gitu. Jadi anak ajaib ini biasanya ditonton oleh teman-teman anak 90-an nih, itu di hari Sabtu gitu. Jadi ya teman-teman pasti kalau hari Sabtu itu rentetan tuh, dari habis sholat maghrib itu ada tuh dan Mbak Yul, Jin dan Jun, kemudian Jini Ujini, langsung agak malamnya itu anak ajaib. Dan memang ini sinetron bagus sih, kayak yang anak-anak banget gitu, walaupun memang imajinatif. Saya juga nggak tahu apakah ini dipengaruhi oleh umur saya pada saat itu emang sesuai dengan film ini, tetapi memang anak 90-an itu ya hiburannya emang TV sama main di luar gitu. Kalau malam ya otomatis nonton TV kan gitu. Selanjutnya yaitu ini kalau menurut saya agak-agak ini ya, munduran majuan dikit gitu ya. Maksudnya tahun 98 99 itu ada salah satu sinetron yang tayang di jam-jam habis maghrib sampai isya gitu. Itu sih yang biasanya anak-anak 90-an itu masih belajar karena nonton TV itu, acara TV itu gitu. Dan ini sinetron ini itu kurang lebih muncul ketika Jini Ujini, kemudian Tul dan Mbak Yul, dan Jin dan Jun itu pamornya udah turun nih gitu. Ada satu sinetron namanya Putri Duyung. Ya, Putri Duyung. Nah ini sebenarnya Putri Duyung, masih ingat kan teman-teman yang soundtracknya yang dimainkan sama Ayu Azhari itu, yang ini nih. Jaga ku jumpa mentari belayar ombak tepi pantai menyentuh kalbuku, indahnya gadis cakrawala. Sinetron Putri Duyung ini diperankan oleh Ayu Azhari gitu. Lagi-lagi kayak kemasannya itu humor, kemudian kemasannya ringan-ringan, gak ada kekerasan sama sekali. Kalau yang tahun 90-an itu anti banget sinetronnya, ada tampar-tamparnya, ada yang ini. Kalau yang Putri Duyung itu menceritakan seorang Putri Duyung yang menjelma menjadi manusia gitu. Tetapi kalau tubuhnya terkena air itu sisik-sisik ikannya itu muncul gitu. Jadi mau nggak mau si Putri Duyung ini kalau nggak pengen tahu bahwa dia itu aslinya adalah Putri Duyung, dia harus mengelap kakinya itu dengan handuk kalau nggak salah. Dan Putri Duyung ini kalau nangis itu air matanya itu mutiara guys gitu. Jadi ya lucu aja gitu dulu. Dan itu tadi beberapa sinetron yang ada di tahun 90-an, lebih ke sinetron fiksi sih memang, dan humor gitu. Jadi memang dulu tahun 90-an memang gak ada hiburan, jadi otomatis alternatifnya itu adalah nonton TV gitu. Kalau dilihat hikmahnya dari tontonan-tontonan yang dulu, yang tahun 90-an sama tahun 2020-an gitu, ini berbeda gitu, karena mereka lebih condong, kebanyakan acaranya itu adalah lebih ke humor nggak sih gitu, lebih ke komedi banyakannya gitu. Kalau sekarang kan lebih banyak yang geng-gengan kayak gitu ya, lebih kepada kehidupan anak gaul lah gitu. Kalau yang dulu itu lebih ke humor gitu, dan itu juga sangat mudah diterima oleh masyarakat gitu. Dan segmentasi tontonannya itu juga dari anak-anak sampai remaja sampai orang tua itu ada gitu. Jadi maka beruntunglah bagi orang atau teman-teman yang lahir di tahun 90-an gitu, karena kita dimanjakan dengan tontonan TV yang berkualitas, yang lucu-lucu. Kemudian kalau seumpamanya teman-teman ingat-ingat gitu, semua sinetron yang ada di tahun 90-an itu sangat ngena banget di otak kita gitu. Nggak tahu karena memang perkembangan kita pada saat itu pesat-pesatnya perkembangan motorik dan memorik, kita juga nggak tahu. Tapi yang jelas saya merasakan sendiri perbedaan sinetron tahun 20-an sama tahun 90-an. Nah, kalau teman-teman ada pendapat lain nggak sih perbedaan antara sinetron di tahun 1990-an dengan tahun 2000 di tahun 2000-an gitu? Kalau memang ada, jangan lupa tulis komentar di kolom komentar.
Nah itu tadi, segini aja dulu pembahasan kita di video flashback kali ini. Mungkin teman-teman ada ide lagi yang mungkin bisa dimasukkan ke kolom ini, dan ide lagi untuk apa sih yang harus saya bahas lagi di YouTube ini gitu. Bisa kasih saya saran di kolom komentar. Kemudian saya minta maaf apabila ada salah kata dalam membuat video ini. Saya minta maaf, dan jangan lupa di like, subscribe, dan share video ini ke semua teman-teman kalian biar teman-teman kalian bisa merasakan nostalgia seperti saya. Dan juga jangan lupa diaktifin tombol lonceng notifikasinya biar kalian bisa dapat notif jika saya upload video. Dan segitu aja kali ya gitu. Ketemu lagi dengan saya Soma Adi Wijaya di lain kesempatan. Bye bye.